Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Samizal Fatih dengan NIM akhir 052 dari Tekroda 3. Oke, di sini menjelaskan inverter sine wave. Oke, pertama-tama Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasis Mega 2560 yang dirancang untuk menangani proyek elektronik berskala besar dan kompleks. Papan ini memiliki 4 pin input-output digital, 5 dan 16 pin input analog serta clock 16 MHz yang memungkinkan pemrosesan data dengan stabil. Arduino Mega 2560 dilengkapi memori yang besar, yaitu 256 KB flash, 4 KB RAM, dan 4 KB EEPROM, sehingga mampu menjalankan program yang lebih panjang dan rumit. Papan ini dapat diprogram menggunakan Arduino IDE bersifat open source dan kompatibel dengan berbagai sensor modul serta shield, sehingga banyak digunakan pada proyek robotika, otomasi industri, dan sistem berbasis mikrokontroler lainnya. SP32S2 Mini adalah modul mikrokontroler ringkas berbasis SP32S2 yang dikembangkan oleh Spesif dan dirancang untuk proyek IoT berukuran kecil namun bertenaga. Modul ini menggunakan prosesor single core Extensor X7 hingga 240 MHz, dilengkapi WiFi 2,4 GHz. Serta mendukung USB OTG bawaan sehingga dapat diprogram dan digunakan sebagai perangkat USB tanpa chip tambahan. SP32S2 Mini memiliki GPIO yang cukup lengkap, mendukung ADC, PWM, I2C, SPI, dan UART, serta fitur keamanan seperti Secure Boot dan Flash Encryption, dengan konsumsi daya rendah, ukuran kecil, dan kompatibilitas dengan Arduino IDE, serta SPI IDF. SP32S2 Mini sangat cocok untuk aplikasi IoT. Oke, di sini pin outnya. Lalu, modulasi sine wave adalah teknik modulasi sinyal di mana gelombang sinus digunakan sebagai sinyal pembawa untuk membawa informasi. Informasi dimodulasikan dengan mengubah salah satu parameter utama gelombang sinus, yaitu amplitude, frekuensi, atau fase, sehingga dikenal sebagai AM. Amplitude modulation, FM frequency modulation, dan PM fase modulation. Modulasi ini bertujuan agar sinyal informasi dapat ditransmisikan secara efisien melalui media komunikasi seperti udara atau kabel dengan gangguan yang minimal. Gelombang sinus dipilih karena bersifat periodik, stabil, dan mudah dianalisis secara matematis, hingga modulasi sine wave banyak digunakan dalam sistem komunikasi analog dan digital seperti radio dan lain-lainnya. Kemudian LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari induktor dan kapasitor yang berfungsi untuk melewatkan atau menahan frekuensi tertentu dalam suatu sistem elektronika. Prinsip kerjanya memanfaatkan sifat induktor yang menghambat perubahan arus frekuensi tinggi dan kapasitor yang menghambat perubahan tegangan frekuensi rendah. Dengan kombinasi keduanya, LC filter dapat dirancang sebagai low pass, high pass, band pass, atau band stop filter. LC filter banyak digunakan dalam satu daya, sistem audio, dan rangkaian komunikasi untuk meredam noise, menghaluskan sinyal, serta memisahkan frekuensi tertentu, karena memiliki efisiensi tinggi dan rugi daya yang relatif kecil dibanding filter berbasis resistor. Oke, selanjutnya yaitu percobaannya. Oke, di sini gambar video sebelum pakai LC filter. Baik 50%, kemudian PW 2% dan bisa 10%. Ini seperti ini. Di sini percobaan sesudah pakai LC filter. Ini terlihat grafiknya menggunakan frekuensi 50%, PWM 5%, dan duty cycle 50%. Percobaan pertama menggunakan sine wave 60, PWM 10, dan di sini pada percobaan 10 dengan menggunakan
PWM 50, SendWave 80%, dan waktunya DT 70%. Dan terlihat hasilnya seperti ini.